Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Teguh Zulfahmi, Sugeng Arif Setiawan, Muhammad Faiz Abrar. Oke, di sini kami akan membahas materi tentang perkembangan Islam di Amerika untuk mencakup poin-poinnya seperti sejarah dan bagaimana sih perkembangan Islam di Amerika itu. Oke, langsung saja slide pertamanya. Sejarah masuknya Islam di Amerika. Estevanico dari Azamor mungkin telah menjadi muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Estevanico adalah orang Berber dari Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan New Mexico untuk kerajaan Spanyol. Estevanico datang ke Amerika sebagai seorang budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Alvar Nuez Cabeza de Vaca. Selama tahun 1520-an telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. Diperkirakan sekitar 500.000 jiwa dikirim daerah ini atau 4,4% lah dari total 11.328.000 jiwa budak yang ada. Diperkirakan sekitar 50% budak atau tidak kurang dari 200 jiwa budak yang didatangkan berasal dari daerah-daerah yang dipengaruhi oleh Islam. Kapan nih masuknya Islam di Amerika itu? Oke. Masuknya Islam ke Amerika masih bersifat spekulatif karena tidak ada teori dengan tegas tentang masuknya Islam ke Amerika ini. Sebagian ahli berpendapat bahwa para pelaut muslim Samudra Atlantik dan tiba di pantai-pantai Amerika. Sebagian lain mengatakan bahwa Christopher Columbus telah dibimbing untuk mendarat di benua itu oleh navigator-navigator dan pembantu-pembantu muslim Andalusia atau Maroko yang jelas-jelasnya telah dibayar oleh Columbus. Pengaruh Islam di benua Amerika. Pengaruh Islam di benua Amerika ini berdampak pada penamaan tempat di wilayah-wilayah di Amerika. Salah satunya adalah penamaan Karibia yang berasal dari bahasa Arab. Di kawasan Amerika Tengah, misalnya ada sebuah daerah yang bernama Jamaika dan Kuba. Muncul pertanyaan, apakah nama Kuba ini berawal dari kata Kuba, yaitu Masjid Kuba yang dibangun Rasulullah pada saat itu. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Amerika. Amerika itu sendiri merupakan negara demokrasi liberal sekaligus negara sekuler yang menganut prinsip pemisahan antara agama dan negara. Namun, Amerika itu sendiri memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya, yang pada saat itu agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau negara Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota di Amerika semakin berkembang hingga muncul sesuatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Sugeng Arif Setiawan. Kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang di Amerika Serikat diantaranya. Yang pertama, Muslim Syiah. Meskipun mayoritas Muslim yang datang ke Amerika Serikat adalah penganut Sunni, terdapat pula komunitas Syiah yang cukup besar. Komunitas ini mulai memperoleh pengakuan sebagai bagian tersendiri dari Muslim dan dapat teridentifikasi dari masjid-masjidnya besarnya yang terletak di New York, Detroit, Washington, Los Angeles, dan Chicago. Mayoritas pendatang Syiah adalah berasal dari kelompok Isna, Asy'ariyah, dan Ismailiyah. Yang kedua, Muslim Amerika keturunan Afrika. Dengan dihitung secara kasar, sepertiga Muslim yang ada di benua Amerika adalah orang-orang Amerika keturunan Afrika yang sudah bergabung dengan arus utama Islam atau salah satu gerakan sektarian yang secara langsung teridentifikasi secara longgar. Islam sebagai fenomena yang khas Amerika pertama kali menarik perhatian publik Amerika Serikat dengan munculnya Nation of Islam kaum Muslim di Amerika Serikat keturunan Afrika maupun kaum imigran. Untuk masa yang lama tetap merupakan komunitas terpisah di Amerika Serikat, walaupun terdapat upaya yang kian meningkat untuk menjalin kerjasama, dialog, dan melakukan beberapa peribadatan serta kegiatan sosial bersama. 3. Muslim kulit putih. Di antara orang kulit putih pertama yang masuk Islam adalah Alexander Russell pada tahun 1916. Konsul Amerika Serikat di Filipina mayoritas kulit putih. Yang masuk Islam adalah perempuan yang mempunyai suami Muslim dan memutuskan
untuk menjadikan Islam sebagai keyakinan mereka. Yang keempat ada gerakan sektarian. Gerakan Ahmadiyah, sebuah kelompok dakwah Indo-Pakistan yang untuk beberapa tahun telah aktif menerjemahkan Al-Quran dalam beberapa bahasa-bahasa utama dunia, mulai mengirimkan dai-dainya ke Amerika Serikat dengan maksud mengajak Barat agar memeluk Islam menurut versi mereka. Pusat kegiatan mereka baik Qadian bermakna di Washington maupun Lahore bermakna di California telah mendirikan sejumlah masjid di Amerika Serikat. Yang kelima, gerakan Sufi. Di antara aliran Sufi yang paling berpengaruh ialah Qadiriyah yang menyatu dalam tarekat bahwa Muhayyaden bertempat di Philadelphia. Tarekat ini mempunyai lebih dari 2000 mualaf, terutama berasal dari kelas menengah dan menengah atas. Kelompok mualaf Sufi terdapat pula di wilayah negara bagian New York, California, Texas, Michigan, dan New Mexico. Beberapa imigran banyak yang melestarikan tarekat Sufi yang berasal dari negeri asal mereka seperti kaum Betaksiyah, Saziliyah, Isyraqiyah, dan Naqsabandiyah. Tokoh-tokoh Islam di Amerika di antaranya. Yang pertama, Muhammad Alexander Russel Webb. Beliau dilahirkan di Hudson, Columbia, New York, dan belajar di Hudson dan New York. Beliau terkenal dengan tulisan cerita pendeknya. Kemudian beliau bekerja sebagai pemimpin redaksi majalah The Johnson Gazette dan Missouri Republican. Pada tahun 1887, diangkat menjadi konsul Amerika Serikat di Manila. Selama menjalankan tugas itulah beliau mempelajari Islam dan menggabungkan dirinya dalam lingkungan kaum muslimin. Setelah menjadi muslim, beliau mengadakan perjalanan keliling dunia Islam. Dan sampai akhir hayatnya, beliau mencurahkan waktu untuk melaksanakan misi Islam dan duduk sebagai pimpinan Islamic Propaganda Mission di Amerika Serikat. Yang kedua, Noble Drew Ali. Noble Drew Ali lahir di negara bagian North California pada tanggal 8 Januari 1886. Dia merupakan anak dari mantan budak yang diadopsi oleh suku Cherokee dan diberi nama Kristen Timotheus Amerika. Ayahnya berasal dari Maroko yang menganut Islam. Ia merupakan salah satu pemimpin spiritual pertama yang menyebarkan ajaran Islam kepada warga kulit hitam Amerika. Bermarkas di New York, New Jersey dari tempat ibadahnya. Ali mencoba membangkitkan harga diri para pengikutnya dengan memberi keyakinan bahwa mereka adalah Asiatics dan mewajibkan mereka memiliki kartu identitas dari kebangsaan. Kartu ini menunjukkan bahwa pemegangnya adalah seorang pengikut semua nabi termasuk Yesus, Muhammad, Buddha, dan Confucius. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ingin bertanya, silakan bertanya secara langsung. Cukup sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.